Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan mengenai hasil pemberdayaan kami, yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik mandiri di komunitas Petani Muda Keren Desa Goblek, Buleleng, Bali. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Albert dengan NIM akhir 014 dan saya dibarengi dengan 4 rekan saya, di mana ada Kanya dengan NIM akhir 011, ada Amelia dengan NIM akhir 023, ada Isa dengan NIM akhir 050, dan ada Wanda dengan NIM akhir 051. Untuk itu kita langsung ke materi pembahasannya. Baik, materi pertama akan saya mulai dengan memberikan gambaran mengenai apa itu petani muda keren. Jadi, komunitas petani muda keren merupakan komunitas petani muda yang muncul sejak tahun 2015, khususnya di Desa Goblek, Buleleng, Bali. Kurang lebih anggota dari komunitas petani muda keren ini adalah sekitar 1.000 anggota di Bali dan jaringannya menyebar ke seluruh Indonesia. Petani muda keren ini berfokus pada menggunakan smart farming berbasis teknologi dan IoT serta penggunaan aplikasi digital. Namun meskipun banyak sudah menggunakan teknologi-teknologi yang advance, banyak anggota masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Oleh karena itu, tantangan ini menjadi peluang kami sebagai pemberdaya untuk melakukan pelatihan, pendampingan, bahkan melakukan perubahan pola pikir untuk menuju ke pertanian yang lebih organik dan pertanian yang lebih sehat untuk manusia maupun untuk lingkungan. Baik, kita akan masuk ke identifikasi masalah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa walaupun mereka sudah mengadopsi beberapa teknologi seperti smart farming, IoT, dan juga aplikasi digital, banyak anggota dari komunitas petani muda keren yang masih tidak bisa lepas dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Entah itu karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu, atau bahkan kurangnya pendampingan yang efektif, sehingga pemikiran konvensional mereka itu masih mengakar di para petani di komunitas petani muda keren di Desa Goblek ini. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 merumuskan 3 masalah utama yang terdapat di komunitas petani muda keren ini. Yang pertama adalah ketergantungan pada bahan kimia akibat minimnya pengetahuan tentang pembuatan pupuk dan pestisida organik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa banyak petani yang masih bergantung pada pestisida kimia seperti itu. Yang kedua adalah kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas dan terbatasnya akses pelatihan atau pendampingan dalam proses transisi ke sistem organik. Jadi mungkin mereka sudah tahu cara bertransisi untuk ke pestisida organik gitu, tapi yang mereka takutkan adalah keefektifan dari organik tidak seefektif dari yang kimia. Oleh karena itu mereka tidak mau berpindah ke yang organik seperti itu. Yang ketiga adalah pola pikir konvensional petani yang masih mengukur keberhasilan dari hasil panen, bukan dari keberlanjutan atau dampak lingkungan. Jadi penggunaan pestisida memang meningkatkan produksi seperti itu, tapi ada efek samping yang biasanya tidak dipikirkan oleh petani, yaitu kesehatan dari lingkungan pertaniannya itu. Dengan penggunaan bahan organik, maka akan membuat lingkungan menjadi lebih berkelanjutan dan bisa digunakan untuk dalam jangka panjang. Sedangkan kalau kita tetap menggunakan kimia, ditakutkan akan merusak lingkungan dan kondisi tanah dan lain-lain itu tidak bagus untuk pertanian di kemudian hari seperti itu. Sekian materi dasarnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan nama saya Kanya Indra Suwari dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap bahan kimia pertanian dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pembuatan serta penggunaan pupuk dan pestisida organik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir konvensional petani menuju pertanian yang lebih ramah lingkungan dengan memberikan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai sistem pertanian organik. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan yang intensif, diharapkan para petani mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kesehatan tanah dan lingkungan. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menciptakan komunitas petani yang lebih mandiri, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan dalam program pemberdayaan ini dirancang sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas petani muda keren, khususnya dalam hal ketergantungan terhadap bahan kimia pertanian, kurangnya pengetahuan dan penerapan sistem pertanian organik, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan yang relevan. Tujuan utama dari solusi ini adalah untuk membekali petani dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung peralihan menuju sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas kewirausahaan mereka dalam menghadapi tantangan pasar dan teknologi saat ini. Solusi yang ditawarkan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penguatan hard skill dan soft skill petani. Pada aspek hard skill, program akan difokuskan pada dua poin penting. Pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, khususnya dalam pengelolaan usaha tani dan proses produksi yang sesuai dengan kaidah pertanian organik. Hal ini penting untuk membekali petani dengan dasar produksi yang sehat, efisien, dan ramah lingkungan. Kedua, peserta akan dibekali dengan pemahaman tentang strategi pemasaran modern termasuk optimalisasi penggunaan platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi pertanian digital. Hal ini bertujuan agar produk pertanian yang dihasilkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai jual produk mereka. Sementara itu, pada aspek soft skill, program akan mendorong perubahan pola pikir dan sikap petani melalui pembentukan karakter kewirausahaan positif, seperti percaya diri, berorientasi pada solusi, dan terbuka terhadap perubahan. Selain itu, peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen juga menjadi perhatian utama, agar petani tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga mampu membangun relasi yang baik dengan pelanggan dan menciptakan loyalitas pasar. Seluruh rangkaian akan dimulai dengan pretest untuk mengukur kemampuan awal peserta dan diakhiri dengan post-test sebagai bentuk evaluasi peningkatan kapasitas setelah mengikuti pelatihan. Dengan pendekatan ini, program diharapkan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformatif, sehingga mampu membawa perubahan nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan para petani di komunitas petani muda keren. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator capaian kegiatan. Untuk program hard skill, indikator yang pertama, pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pembuatan pupuk organik padat dan cair. Sebelumnya itu adalah pretest dan sesudahnya itu adalah post-test dan produk hasil. Yang kedua, indikatornya adalah pemahaman dalam memanfaatkan mol atau mikroorganisme lokal untuk produksi pupuk organik. Untuk sebelum dan sesudahnya itu masih sama di pretest, post-test, dan produk hasil. Indikator ketiga, kemampuan mengaplikasikan pupuk organik secara tepat di lahan pertanian. Yang keempat, pengetahuan dasar dalam monitoring kualitas kompos dan evaluasi hasil penerapan. Untuk program soft skill, indikator yang pertama adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk sebelumnya itu adalah wawancara dan observasi, dan sesudahnya itu adalah observasi dan penilaian fasilitator. Indikator yang kedua, kemampuan bekerja sama dan komunikasi dalam kelompok tani saat praktik lapangan. Sebelum itu observasi, dan sesudahnya itu adalah observasi dan penilaian fasilitator. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Hai semua, perkenalkan saya Ibu Selmi Murah Puspitawandari dengan NIM Mahir 051. Jadi di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait dengan target luaran yang akan dihasilkan dari kurikulum yang sudah kami rancang, dan juga mengenai topik pembelajaran apa sih yang akan dibahas pada kurikulum ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah target luaran yang akan dihasilkan. Nah, setelah kami merancang kurikulum, itu ada pun juga target-target luaran yang akan dihasilkan nantinya dari kurikulum ini. Itu ada 3. Yang pertama adalah modul pelatihan pembuatan pupuk organik. Yang kedua itu adalah produk kompos padat dan pupuk cair organik hasil karya peserta. Dan yang terakhir yaitu adalah demplot pertanian dengan sistem pemupukan organik. Nah, jadi yang pertama itu adalah modul pelatihan pembuatan pupuk organik, yang dimana modul ini berisi materi teori dan langkah-langkah praktis pembuatan pupuk organik, baik dalam bentuk kompos padat maupun pupuk cair. Nah, modul ini disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan oleh komunitas setempat. Yang kedua itu adalah produk kompos padat dan pupuk cair organik hasil karya peserta. Nah, melalui sesi pelatihan ini dan praktik lapangan juga tentunya, peserta itu akan didampingi secara langsung dalam proses pembuatan pupuk organik. Nah, dari kegiatan ini itu diharapkan setiap peserta itu dapat menghasilkan produk nyata berupa kompos padat atau pupuk cair organik. Dan yang terakhir nih teman-teman, itu adalah demplot pertanian dengan sistem pemupukan organik, yang dimana sebagai bentuk penerapan hasil pelatihan dan produk yang dihasilkan, itu akan dibuat sebuah demplot atau lahan percontohan pertanian yang menggunakan sistem pemupukan organik. Nah, demplot ini itu berfungsi untuk sarana edukatif yang memperlihatkan efektivitas penggunaan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia. Nah, setelah kita mengetahui target luaran yang akan dihasilkan, maka ada pun juga topik pembahasan yang akan kami bahas pada kurikulum yang akan kami rancang. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan pupuk organik dan manfaatnya. Nah, pada sesi ini, itu peserta itu akan diberikan pemahaman dasar mengenai apa itu pupuk organik, jenis-jenisnya, serta manfaatnya bagi tanah, tanaman, dan lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Lalu yang kedua itu adalah teknik pembuatan kompos padat dari limbah pertanian. Nah, materi ini itu mencakup metode dan langkah-langkah praktis dalam mengelola limbah organik seperti dedaunan, sisa panen, dan kotoran ternak menjadi kompos padat yang siap digunakan. Yang ketiga itu adalah teknik pembuatan pupuk cair organik berbasis MOL atau mikroorganisme lokal. Nah, peserta ini akan belajar cara membuat pupuk cair dengan memanfaatkan mikroorganisme lokal yang berfungsi untuk mempercepat proses dekomposisi dan meningkatkan kesuburan tanah. Lalu adapun topik yang keempat itu adalah aplikasi pupuk organik di lahan pertanian. Nah, sesi ini itu berfokus pada praktik penggunaan pupuk organik secara langsung di lahan pertanian, termasuk teknik aplikasi yang tepat agar efektif dan efisien. Nah, topik pembahasan yang terakhir itu adalah monitoring kualitas kompos dan evaluasi hasil penerapan. Setelah dilakukannya 4 topik pembahasan tadi, maka muncullah topik pembahasan yang terakhir ini, yaitu di mana membahas cara memantau kualitas kompos yang dihasilkan serta mengevaluasi dampak penggunaannya terhadap pertumbuhan tanaman dan produktivitas lahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye! Untuk metode pelaksanaannya ini ada 4. Yang pertama itu ada penyuluhan interaktif yang digunakan pada topik pertama. Nah, metode ini merupakan metode penyampaian materi secara komunikatif dan partisipatif melalui dialog dua arah, yaitu antara peserta dan juga pembicara. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman konseptual peserta serta meningkatkan keterlibatan aktif. Lalu metode yang kedua itu ada demonstrasi dan praktik langsung. Metode ini itu menggabungkan penjelasan visual dan juga penerapan langsung di lapangan, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta dalam pembuatan dan juga pengelolaan pupuk organik, di mana metode ini itu akan digunakan pada topik 2 dan juga topik ketiga. Lalu untuk topik keempat itu digunakan metode pelaksananya itu yaitu diskusi kelompok dan juga studi kasus. Nah, setiap kelompok nanti itu diajak untuk menganalisis, mengidentifikasi solusi, dan juga mempresentasikan hasil diskusinya, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, dan juga penerapan konsep ke dalam konteks nyata di lapangan. Lalu, metode yang keempat itu ada penampingan lapangan dan juga evaluasi. Metode ini merupakan metode lanjutan pelatihan di kelas menuju penerapan di lapangan yang bertujuan menjamin keberlanjutan penerapan melalui pembinaan langsung dan juga perbaikan berkelanjutan.
Setelah kita mengetahui metode apa yang digunakan, selanjutnya itu ada langkah pelaksanaan, di mana di sini itu terdapat 6 langkah. Yang pertama itu ada sosialisasi dan perekrutan peserta, di mana kita menyampaikan tujuan, manfaat, dan juga alur pelatihan kepada komunitas sasaran untuk membangun pemahaman bersama. Diikuti dengan perekrutan peserta sesuai dengan kriteria, agar nanti pelatihannya itu tepat sasaran. Lalu yang kedua itu ada pemberian materi dasar mengenai pupuk organik. Pengenalan konsep pupuk organik dimulai dari jenis, manfaat ekologis dan ekonomis, serta perbandingan dengan pupuk anorganik. Nantinya disampaikan dengan secara interaktif untuk menumbuhkan kesadaran. Lalu yang ketiga itu ada praktik pembuatan kompos dan juga pupuk cair, di mana nanti peserta akan belajar langsung membuat pupuk kompos padat dan juga pupuk cair berbasis mol dari limbah pertanian. Fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan juga kemandirian dari peserta itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada aplikasi di lahan demplot. Pupuk hasil produksi digunakan di lahan percontohan untuk praktik aplikasi dan juga evaluasi hasil terhadap pertumbuhan tanaman. Lalu yang kelima itu ada monitoring dan evaluasi, pemantauan pertumbuhan tanaman dan kondisi tanah untuk menilai efektivitas pupuk sekaligus identifikasi hambatan dan penyusutan strategi perbaikan. Lalu langkah keenam atau yang terakhir itu ada dokumentasi dan refleksi akhir, di mana seluruh kegiatannya itu didokumentasikan. Lalu ada sesi refleksi dilakukan itu untuk evaluasi proses, lalu ada pengumpulan umpan balik atau review, dan juga penyusunan rencana tindak lanjut untuk komunitas. Adapun waktu pelaksananya itu terbagi menjadi 5 waktu. Yang pertama itu Sabtu 2 Agustus 2025 dimulai pukul 9 sampai dengan 12.00 WITA dengan durasi pertemuannya itu kurang lebih selama 3 jam. Lalu pada Sabtu 9 Agustus 2025 dimulainya itu pada pukul 14.00 sampai dengan 17.30 dengan durasi pertemuannya itu selama 3,5 jam. Sabtu 16 Agustus 2025 durasi pertemuan juga 3,5 jam, namun dimulai pada pukul 9 sampai dengan 12.30 WITA. Pada waktu pelaksanaan keempat yaitu Sabtu 23 Agustus 2025, waktunya itu dimulai pukul 14 sampai dengan 16.30 WITA dengan durasi pertemuan 2,5 jam. Lalu yang terakhir itu ada Sabtu 30 Agustus 2025, durasi pertemuannya juga 2,5 jam, namun dimulai pada pukul 9 sampai 11.30 WITA. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jadwal kegiatan, di mana pelaksanaan pelatihan ini disusun dalam bentuk jadwal kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan, untuk memastikan bahwasannya ketercapaian tujuan pembelajaran ini dapat tercapai secara optimal. Setiap sesi telah dirancang berdasarkan topik yang telah ditetapkan dengan disertai metode pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan dari peserta itu sendiri. Berikut inilah rincian jadwal kegiatan pelatihan yang akan kami laksanakan dalam pemberdayaan masyarakat ini, di mana terdapat 5 tema dalam 5 minggunya dan juga 5 penanggung jawab yang akan menjalankan tugasnya masing-masing dalam setiap tema. Tema nomor 1 adalah pengenalan pupuk organik dan manfaatnya yang akan dilaksanakan dalam minggu pertama dengan penanggung jawab adalah Amelia Zara. Tema nomor 2 adalah teknik pembuatan kompos padat dari limbah pertanian yang akan dilaksanakan dalam minggu kedua dengan penanggung jawab adalah Kanya Indraswari. Tema ketiga adalah teknik pembuatan pupuk cair organik berbasis mol atau mikroorganisme lokal yang akan dilaksanakan dalam minggu ketiga dengan penanggung jawab adalah Albert Setiawan. Tema keempat adalah aplikasi pupuk organik di lahan pertanian dengan pelaksanaan yaitu minggu keempat dengan penanggung jawab adalah Nimadei Suharaniti. Nomor 5 adalah tema monitoring kualitas kompos dan evaluasi hasil penerapannya terhadap pertanian yang dilaksanakan dalam minggu kelima dengan penanggung jawab adalah I Gusti Agung Ayu Ngurah Puspitawandari. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, di mana kebutuhan alat dan bahan ini telah disusun untuk mendukung kelancaran pelatihan pembuatan pupuk organik secara mandiri di komunitas petani muda keren Desa Goblek, Bali.
Rincian ini dibuat secara efisien dan realistis agar setiap sesi pelatihan berjalan secara optimal dan menghasilkan produk pupuk organik yang aplikatif. Bagian ini juga menjadi acuan perencanaan anggaran yang mendukung keberhasilan program secara menyeluruh. Nah, berikut ini adalah kebutuhan alat dan bahan dalam pembuatan pupuk organik, yaitu sebagai berikut. Di mana minggu pertama dengan tema utama pengenalan pupuk organik dan manfaatnya, dengan alat yang dibutuhkan yaitu ada proyektor, laptop, papan tulis, spidol, sound system, alat presentasi, dengan bahan yang digunakan yaitu brosur atau pamflet pupuk organik, gambar atau video ilustratif, contoh pupuk organik padat atau cair, serta lembar materi yang dicetak. Minggu kedua yaitu temanya teknik pembuatan kompos padat dari limbah pertanian, dengan alatnya yaitu sekop, ada cangkul, ember, ayakan, terpal, pengomposan, alat pencacah atau mesin secara manual atau dengan mesin pengolahan, serta timbangan. Dengan bahan yang dibutuhkan yaitu limbah pertanian baik dalam bentuk jerami, dedaunan, sisa sayur, serbuk gergaji, dan lain sebagainya. Lalu ada air, EM4, aktivator mikroba atau dekomposer lainnya. Minggu ketiga ada teknik pembuatan pupuk cair organik berbasis mol atau mikroorganisme lokal, di mana alat yang dibutuhkan yaitu ember tertutup, drum fermentasi, botol plastik, corong dan selang, lalu ada sendok takar serta timbangan. Dengan bahan yang dibutuhkan yaitu air bersih atau air bekas cucian beras, gula merah atau molase, buah busuk atau sisa dapur, ragi, tempe, EM4. Minggu keempat yaitu aplikasi pupuk organik di lahan pertanian, dengan alat yang dibutuhkan yaitu sprayer tangan, gembor atau alat semprot, gayung, ember, serta cangkul. Dengan alat yang dibutuhkan yaitu pupuk organik cair hasil fermentasi, dan pupuk kompos padat siap pakai serta air bersih. Dan yang terakhir yaitu minggu kelima, yaitu monitoring kualitas kompos dan evaluasi hasil penerapannya terhadap pertanian, dengan alat yang dibutuhkan yaitu termometer kompos, pH meter tanah, alat tulis, kuesioner, dan timbangan. Dan dengan bahan yang dibutuhkan yaitu ada sampel kompos peserta, tanah uji, data hasil panen, dokumen evaluasi, dan laporan hasil pemupukan. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan anggaran, di mana bagian rancangan anggaran ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan terukur mengenai alokasi anggaran yang dibutuhkan selama pelaksanaan pelatihan pembuatan pupuk organik secara mandiri di komunitas petani muda keren Desa Goblek, Bali. Perincian biaya meliputi kebutuhan alat, bahan, konsumsi, serta operasional kegiatan lainnya, di mana hal ini memiliki tujuan dalam menciptakan transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Rancangan ini tentunya diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya secara optimal demi mendukung tercapainya tujuan program secara efektif dan berkelanjutan. Nah, berikut ini adapun rancangan anggaran biaya dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Di mana rancangan anggaran biaya ini dapat pemirsa lihat di layar, dan saya akan membacakan total dari anggaran untuk alat dan bahannya, di mana anggaran untuk alat dan bahannya ini sebesar Rp3.605.000. Lalu ada biaya konsumsi juga, di mana total biaya konsumsi yang diperlukan selama 5 minggu dengan 5 tema yang akan diterapkan yaitu sebesar Rp5.710.000. Di mana total biaya keseluruhan dari perencanaan dan penerapan pembuatan pupuk organik ini dalam pemberdayaan masyarakat petani muda keren Desa Goblek, Bali, yaitu keseluruhannya dengan total Rp9.315.000. Baik, terima kasih rekan-rekan saya atas presentasinya. Sekian dari presentasi pemberdayaan kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya selaku moderator izin menutup presentasi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.